Ngapur. Izin, Pak. Salatullah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh Musala Al-Husni yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah dengan menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa bersama insyaallah dalam subuh kita hari ini dan setiap amalan ibadah kita hari ini insyaallah akan menjadi amal kebaikan buat kita semua dan insyaallah akan mendapatkan perganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan menuju junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insyaallah akan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah kehidupan ini tentunya kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita menjadi orang-orang yang baik. Baik bukan cuma baik di dunia saja, tapi bagaimana kita bersama-sama berusaha baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik dunia tentunya kita yang harus melakukannya, membuat agar bagaimana diri kita ini bisa baik di dunia. Baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, baik kepada semuanya. Ini kita sendiri yang harus mewujudkannya. Kita sendiri yang harus menciptakan kebaikan dalam lingkungan masyarakat kita. Maka oleh karena itu ketika kita sekali lagi menjadi orang-orang, menginginkan menjadi orang-orang yang baik tadi, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak bisa kalau kita kepengen jadi orang yang baik tapi masih ada rasa ego dalam diri kita. Rasa kitalah yang paling pintar, rasa kitalah yang paling hebat. Tidak bisa seperti ini. Karena kalau kita ingin menjadi orang-orang yang baik, maka kita sendiri harus menjadi orang yang baik. Baik di lingkungan, baik juga kepada siapapun kita harus menjadi orang-orang yang baik. Karena terkadang maaf Bapak Ibu, kita ini terkadang maunya wong tu baik sama kita, tapi terkadang kita dewe lalai. Kita dewe maaf tidak baik sama orang lain. Kita merasa tadi kami katakan di awal diri kita paling benar, diri kita paling hebat, diri kita paling pintar. Padahal jauh di bawah itu, jauh dari itu kita masih amat jauh sekali. Maka oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama. Jikalau mungkin rasa selama ini kita masih banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kurang baik dalam lingkungan masyarakat kita, masih terkadang maaf kita mendahulukan ego kita, merasa tadi kami katakan di awal paling pintar, paling benar, merasa dirinya paling selamat dewe hidupnya, yang lain tidak selamat. Nah, mari yuk kita sama-sama perbaiki ini semua. Yang selanjutnya juga yang tak kalah pentingnya ialah bagaimana kita pun harus berusaha menjadikan diri kita ini baik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amat sangat penting sekali, karena kalau kita berbicara masalah dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya sebentar. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dari Allah.
Tapi kebahagiaan yang hakiki ialah nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai karena dunia kita terlena sehingga kita tidak mengejar dunia, kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesali. Maka oleh karena itu, untuk bagaimana agar kita baik nanti tatkala kita kembali kepada Allah, caranya ialah bagaimana kita selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ialah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat ini. Maka oleh karena itu alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena insyaallah kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah salat ini tadi. Bersyukur kita sekali lagi karena terkadang banyak juga Bapak Ibu orang di luar sana yang masih biasa-biasa saja ketika meninggalkan salat. Masih biasa-biasa saja ketika dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut, tidak khawatir jikalau bagaimana nanti ketika kelalaiannya ketika hidup di dunia ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Pak Bu, setiap perbuatan, setiap tingkah laku yang kita lakukan semuanya nanti akan kembali kepada diri kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insyaallah itu nanti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Walaupun mungkin maaf kita buka musola, nyapu sebentar sedikit mungkin tidak ada artinya, tapi subhanallah di mata Allah ketika itu kita lakukan ikhlas mencari ridha Allah, maka itu menjadi kebaikan buat kita semua. Kita azan di musola mungkin walaupun kakek yang datang yang itulah gitu kan, ya sudah tidak masalah, bismillah. Yang pasti kita niatkan itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini Pak, tugas kita ini mengajak agar bagaimana kita ini bersama-sama bisa selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak tugas kita sekali lagi. Akan tetapi masalah kala akidah uang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu hak Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai kata Allah, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi yang namanya hidayah merubah seseorang menjadi baik atau buruk itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wong galak ke mushola atau tidak itu memang hak Allah yang menentukan hati mereka tadi. Hati mereka. Cuman jangan sampai maaf ayat ini dijadikan plesetan. Ini terkadang dijadikan pelajaran ketika kita ngajak uang, ayo yuk kita sholat ke musola, ada ceramah, kakek aku belum dikasih hidayah sama Allah. Nah ini kan terkadang dijadikan seperti itu Pak. Ketika dipanggil, ayo sudah masuk waktu sholat, sudah terdengar azan, sudah azan subuh sudah lewat, ditanya kakek aku belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang namanya hidayah memang dari Allah, tapi kita manusia wajib mencari hidayah. Wajib mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencari hidayah agar Allah bisa memberikan hidayah kepada kita? Maka tentunya pertama kita harus dekat kepada orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Dekat kepada Allah. Dekat kepada orang yang rajin ke musola, yang rajin ke masjid, rajin ikut majelis taklim. Dekat dulu walaupun belum galak milu, tapi dekat dulu pergaulannya. Insyaallah lama kelamaan dia pasti nanti digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita asyik malah. Asyik kita tak sholat biasa, ketawa, misalnya gitu kan. Anggap acuh tak acuh biasa baik, padahal subhanallah, na'udzubillah. Kalau kita tahu nantinya di akhir kehidupan kita bakal menangis, mungkin kita tak galak lagi tinggalkan sholat.
Tidak galak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena takut. Takut nanti ketika kita nanti kembali kepada Allah dikubur, kita nanti saat dikubur itu di situ mulai sudah pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Saat kita dikubur sekali lagi, saat itu sudah mulai perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gajian kepada kita tentang bagaimana kita kembali ketika hidup di dunia. Nah, jangan sampai ini terjadi bagi diri kita, Pak. Saat kita dikubur, maaf, saat itu kita masih lalai. Saat kita dikubur, kita masih maaf meninggalkan sholat. Jangan sampai ini terjadi, karena na'udzubillah. Kalau kita berbicara masalah siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, na'udzubillah, kita tidak akan bisa membayangkannya bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam satu riwayat itu diceritakan yang namanya siksaan Allah itu Bapak Ibu, ketika kita dikubur kita dihimpit oleh tanah, hancur tubuh kita, bukan selesai sampai di situ, bukan sekali juga mati selesai kata dihukum lagi, tidak. Sudah hancur tubuh kita, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembalikan lagi, disempurnakan lagi, dihimpit lagi oleh tanah, hancur tubuh kita, kembali lagi. Hancur tubuh, kembali terus seperti itu. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Takut kita, makanya ada dalam sebuah riwayat itu ada uang yang dikubur itu, padahal sudah dikubur sudah lama, sudah puluhan tahun. Tapi ada orang-orang yang mereka saat dibangunkan saat hari kiamat, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul ba'tsah, hari kebangkitan, ditiup trompet sangkakala malaikat Israfil,